Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Desma Widianti dengan NIM 2104020072. Di sini saya akan menyelesaikan tugas kuliah UTS Fikih Muamalat saya dengan menjelaskan tentang akad ijarah atau sewa menyewa. Baiklah, untuk penjelasannya silahkan disimak video selanjutnya. Baik, adapun topik yang akan kita bahas, yang pertama bagian A yaitu pengertian al-ijarah, kemudian bagian B syarat-syarat al-ijarah, kemudian bagian C rukun ijarah, kemudian bagian D landasan syariah, kemudian bagian E jenis-jenis al-ijarah, kemudian bagian F yaitu manfaat ijarah, dan yang terakhir yaitu aplikasi al-ijarah dalam perbankan syariah. Nah, yang pertama pengertian al-ijarah. Apa itu al-ijarah? Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-wadu atau berarti ganti. Dalam bahasa Arab, al-ijarah diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan cara penggantian sejumlah uang. Kemudian secara terminologi ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Yang pertama, ulama Hanafiyah, di mana ulama ini menjelaskan tentang transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Kemudian yang kedua, ulama Safiyah yang mendefinisikannya dengan transaksi-transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu ulama Malikiyah dan Hanabiyah, di mana dia mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Poin selanjutnya yaitu syarat-syarat ijarah. Yang pertama, kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau baligh dan berakal dan tidak mabuk. Kemudian yang kedua, kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan oleh paksaan dari pihak manapun. Kemudian yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Kemudian yang keempat, barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kelima, barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mujar atas seizin pemiliknya. Kemudian yang keenam, manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Kemudian adapun rukun ijarah, yang pertama ada orang yang menyewakan suatu barang atau muajir dan mustajir. Kemudian yang kedua ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Kemudian yang ketiga ada ijab kabul atau sigat. Dan yang keempat ada upah atau ujrah. Dan yang kelima ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Kemudian poin selanjutnya yaitu landasan syariah. Yang pertama, Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Talaq ayat 6 yang artinya, jika mereka telah menyusunkan anakmu, maka berilah upah mereka. Kemudian yang kedua ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berilah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga ada ijma. Para ulama berjimat bahwa ijarah tasabitah atau telah ditetapkan kebolehannya dalam Al-Quran dan di Sunnah. Kemudian yang keempat ada dalil akhil yang merupakan perantara untuk mempermudah manusia dalam mengambil manfaat dari sesuatu yang tidak dimilikinya, karena kebutuhan atas manfaat sama seperti kebutuhan atas barang. Kemudian poin selanjutnya yaitu jenis-jenis al-ijarah. Yang pertama, a'mal atau asyikas. Kemudian yang kedua, ayin atau muthalaka atau al-ayin, al-ayan atau mutlaka. Kemudian yang ketiga, muntahiyah tamlik. Kemudian yang keempat, ijarah maushufah fi al-zima. Kemudian yang kelima, ijarah tasyihiliyah. Kemudian, adapun manfaat al-ijarah, yang pertama, biasa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Kemudian yang kedua, tidak haram. Kemudian yang ketiga, dapat dialihkan secara syariah. Kemudian yang keempat, dikenali secara spesifik. Dan yang kelima, jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas. Kemudian yang keenam, bersifat fleksibel. Kemudian poin terakhir yaitu aplikasi al-ijarah dalam perbankan syariah. Yang pertama, ijarah dan produk non pembiayaan atau pelayanan jasa pada bank syariah. Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan.
Jasa tersebut antara lain berupa transfer, jual beli valuta asing atau SARF, kemudian penyewaan kotak simpanan atau safe deposit box, kemudian jasa tata laksana administrasi dokumen atau kustodian, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ijarah dan produk pembiayaan merupakan pada bank dan perusahaan pembiayaan sebagai lembaga intermediasi, maka bank syariah di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan, juga akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan atau financing. Instrumen bunga yang ada dalam bentuk kredit digantikan dengan akad-akad tradisional Islam atau yang sering disebut dengan perjanjian berdasarkan prinsip syariah. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat tentang akad ijarah. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk kelebihannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.